Apakah saya lanjut, Pak? Iya, silakan Edwiner. Baiklah, terima kasih. Baiklah, sebelum saya mulai, di sini saya akan membahas dari kapasitor seri dan paralel, dan yang kita tahu kapasitor itu menyimpan muatan atau daya tampung kapasitor. Berikut kita lihat terdapat rangkaian kapasitor paralel yang jikalau kita menemukan kapasitor paralel, bahwa kapasitor pengganti atau C ekuivalennya sama dengan C1 tambah C2 hingga Cn. Kita akan menganalisa bagaimana kapasitor penggantinya ini bisa kita dapatkan seperti ini. Oke. Kita akan menganalisa itu pertama itu menggunakan KCL atau Kirchhoff Current Law, di mana I masuk sama dengan I keluar yang kita tahu adalah I sama dengan I1, I2, I3, dan IN hingga IN. Dan kembali lagi itu menjadi persamaan satu. Kemudian kita ingat kembali dari definisi arus, yaitu I sama dengan C kali dq per dt, di mana dq sama dengan muatan dan waktu, di mana muatan yang berpindah per satuan waktu. Dikarenakan kita menggunakan kapasitor fix atau konstan yang nilainya tidak berubah-ubah, sehingga arusnya menjadi C sama dengan dq per dt. Setelah itu kita substitusikan dari persamaan yang kita dapatkan, yaitu persamaan 2 ke persamaan 1. Kita bisa mengubah rangkaian kapasitor menjadi I dan C ekuivalen. Kita tuliskan di mana rangkaian pertamanya dan rangkaian keduanya di bawah. Mohon maaf, tidak muat. Oke, ini. Di mana kita masukkan sesuai dengan definisi arus tadi. Maka C ekuivalen kali dq per dt sama dengan C1 dq per dt tambah C2 dq per dt hingga Cn dq per dt. Sehingga kita simulasikan, kita simpulkan menjadi C ekuivalen dq per dt sama dengan buka kurung C1, C2 hingga seterusnya sampai Cn dikali dq per dt, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu C ekuivalen sama dengan C1 tambah C2 hingga Cn. Sebelumnya saya menerangkan bahwa C ekuivalen di sini dan C1 tambah C2 hingga Cn di sini itu berkesinambungan atau sama, begitu juga dengan dq per dt di sini itu berkesinambungan dengan juga yang dikalikan dengan dq per dt yang ada di sini. Dengan contoh mudahnya pengenalan mudahnya itu seperti ini. Jika kita membuat terdapat di sini, bisa kita ubah 3 kapasitor di rangkai paralel. Tentu kita disuruh menggantinya.
dan juga dikarenakan ini paralel sehingga V1 sama dengan di sini saya mengganti C2-nya menjadi Q2 agar tidak kesulitan. Kita dapatkan tadi dari rumus C2V2 sama dengan 30 kali 10 pangkat min 6 kali 9. Oh ya, sebelumnya ketika kita ingin mencari muatan pada kapasitor, kita akan mengubah kapasitornya mikrofarad menjadi farad yang bisa yang hasilnya akan menjadi kali 10 pangkat min 6. Sehingga bisa kita simpulkan di sini bahwa C2-nya itu atau Q2-nya itu berjumlah 270 mikrocoulomb, di mana itu adalah arus muatan yang mengalir pada kapasitor C2. Berikutnya saya akan jelaskan kapasitor seri. Dari yang kita tahu kapasitor serinya ini sedikit kapasitor paralel yang atau Kirchhoff voltage law, sama dengan V sama dengan V1, V2 hingga Vn. Kita ingat kembali terhadap hubungan antara arus dan tegangan pada kapasitor yang ada di video sebelumnya. Mungkin teman-teman sudah menonton, di mana saya sebutkan kembali bahwa V sama dengan 1/C integral dengan batas C, T, dan T0, I, T, dt tambah V0, T0. Sehingga kita eksekusikan dengan persamaan yang kita dapatkan tadi, yaitu V-nya berupa yang ini, dan juga untuk yang C1 hingga Cn-nya kita dapatkan simpulkan yang ini. Sehingga untuk yang di sebelah kanan, untuk persamaan sebelah kanan kita selesaikan, yaitu dengan C per C1 tambah C per C2 hingga hingga 1, maaf. 1 per C1 tambah 1 per C2 hingga 1 per Cn kali integral dengan batas T0 IT dt tambah V1 yang kita tahu C1 dan T0 tambah V2 yang kita tahu adalah C2 hingga Vn yang kita tahu adalah Cn. Untuk yang sebelah kirinya tidak usah kita pakai lagi, sudah seperti ini. Ini sama seperti dengan paralel yang sebelumnya, bahwasanya 1 per C ekuivalen ini setimpal atau sama dengan berkesinambungan dengan 1 per C1. Begitu juga dengan integral IT dt dan juga integral IT dt V1, V2, dan Vn. Sehingga kita dapatkan bahwa 1 per C ekuivalen sama dengan satu per C1 tambah C2, 1 per C2 tambah hingga 1 per Cn.
Suaraku putus-putus ya? Hilang. Cek. Enggak, Win. Hubungannya aja. Ben, tadi kayaknya I-nya itu bukan Q lah. Yang I sama dengan C, D, ini. Ini, Win. Ini kan tadi kau bilang ini D, C dikali DQ per DT. Iya, betul. Harusnya DV kan? Halo. DV. Oh iya, DV. Halo. Cek kedengaran nggak? Cek tes. Halo. Oh iya. Halo Pak. Halo, Pak. Aduh, maaf ini, sinyalnya nggak stabil ya. Udah sampai mana tadi ya diskusinya ya? Sudah selesai Pak. Jadi sebenarnya kesimpulan dari presentasinya Edwiner itu apa? Kalau kapasitor seri seperti apa? Paralel seperti apa? Halo? Mungkin kesimpulannya dalam mencari nilai kapasitor ataupun tegangan dan arus bisa dapat menerapkan KCL dan KVL, Pak. Yang ini yang apa? Resistor seri paralel loh. Pak, tadi saya terakhir Pak kesimpulannya bahwa nilai kapasitansi kapasitor akan bertambah dengan menggunakan kapasitor paralel. Kebalikannya juga jika kita menggunakan rangkaian seri kapasitor seri, maka nilai kapasitansinya akan berkurang. Kesimpulan yang saya sebutkan ini juga berbanding terbalik jika kita menggunakan paralel dan seri pada resistor atau hambatan. Jadi kalau pada resistor seri C ekuivalennya itu di apa? Seper atau dijumlahkan aja? Izin Pak, sepertinya bukan resistor Pak, kapasitor Pak. Kapasitor. Kalau kapasitor ekuivalen untuk yang rangkaian seri, maka untuk cari C ekuivalennya diapain? Halo, suara saya masih kedengaran ya? Mungkin kalau untuk seri Pak, dia 1 per C ekuivalen Pak. Ya, untuk yang seri dibuat 1 per ya. Untuk yang paralel kita jumlahkan secara aljabar ya, seperti biasa. Oke, terus ini ada pertanyaan dari Sebastian ya. Izin bertanya, Pak, tidak menemukan materi terkait kapasitor yang berfungsi sebagai on-off di buku Sadiku. Halo, Sebastian. Halo Pak. Halo Pak. Ya. Memang di buku Sadiku dia nggak pakai kata on-off ya. Cuman esensinya sama gitu. Nanti coba kamu lihat di CIS untuk yang week 11 ya, itu saya ada upload tentang materi tutorial latihan 3
Coba saya share screen ya. Latihan 3. Ini dia. Ini share screen saya kelihatan? Sebastian? Kelihatan, Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Jadi coba ya, ini kan kita bisa lihat ini ada rangkaian ya, seperti ini. Ini ada 60 volt sebagai sumber energinya. Kemudian ini ada C1 sama C2. Kemudian di sini kan pada rangkaian ini berapakah tegangan pada kapasitor? Berarti berapa V1 sama berapa V2 ya dalam kondisi DC. Nah, kondisi DC itu maksudnya adalah rangkaian itu disuplai dengan tegangan DC ya, direct current ya. Nah, tegangan DC itu kan tegangan yang stabil. Nah, maka pada rangkaian ini kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa kapasitornya itu udah stabil atau penuh dia di sini. Oke? Nah, kalau misalkan kapasitornya sudah penuh ya, berarti dia kan sudah tidak lagi bisa mengalirkan arus listrik di sini ya. Di sini tidak ada arus listrik, di sini tidak ada arus listrik. Maka ini saya tulis di sini ya. Kita berkesimpulan bahwa kapasitor telah dalam kondisi penuh dan berperilaku sebagai saklar off. Berperilaku ya sebagai saklar off. Maka kalau saklar off itu kan berarti saklarnya putus ya. Makanya kapasitor sini kita copot nih, putus dia di sini. Rangkaiannya putus seperti ini. Nah, jadi memang pada kapasitor itu tidak lagi mengalir arus, tapi pada cabang rangkaian yang lain itu kalau misalkan dia masih terhubung berarti masih ada arus yang mengalir. Jadi di sini kan masih kelihatan nih ada arus yang mengalir ya. Yang ke I1 dia akan ke sini, kemudian ke bawah ya. Yang I2 ke sini. Oh, ini putus, berarti di sini I2-nya ini sama dengan 0. Ini enggak ada arus yang di sini. Itu maksud dari saklar off ya pada kapasitor kalau dia sudah kondisi penuh. Begitu, Sebastian. Berarti kan Pak, tadi Pak bilang ini untuk DC kan terhadap rangkaian DC. Berarti kalau yang AC berarti dia itu yang sebagai saklar on-nya gitu ya Pak? Oh, enggak. Kalau nanti ya di kuliah rangkaian listrik, rangkaian elektrik, itu nanti kita akan bahas khusus untuk arus DC. Nah, di situ ada kapasitor juga. Perilakunya akan berbeda karena kita sudah melibatkan bilangan imajiner sebagai karakteristik dari si sumber yang dia pakai AC. Analisanya akan lebih kompleks lagi nanti di situ. Tapi kalau misalkan pada DC ya, jadi nanti gini loh, misalkan ada kapasitor ya, ini kapasitor, saya buat yang sederhana aja dulu. Misalkan seperti ini. Nah, sini ada saklar. Nah, ini saya sebut misalkan dia kondisi 1 ya. Positif, negatif. Misalkan ini 2 volt, ini ada nilainya lah, saya sebut namanya C. Nah, kondisi 2 itu saklar sesaat setelah di on. Ya, ini sesaat setelah di on si saklarnya. Ya. Kemudian kondisi yang terakhir yang ketiga itu saat kapasitor saklarnya sudah lama di on kan. Nah, itu 3 hal yang berbeda. Kenapa? Karena perilaku arusnya akan berbeda gitu. Ini kapasitor ya. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya ya, pada saat ini kan saklarnya masih dibuka ya, masih off dia di sini ya. Nah, pada saat saklar masih di off, ini kapasitor kondisi awalnya itu masih kosong ya. Jadi saat saklarnya masih off, walaupun kita pasang sumber tegangan, maka di kapasitor tidak ada arus yang mengalir di sini ya. Nggak ada arus yang mengalir. Nggak ada. I sama dengan 0. Nah, sesaat setelah di on ya, maka kan itu maksudnya sesaat ini dia hitungannya itu per sekian milidetik ya. Waktunya sangat kecil sekali gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah arusnya ini kalau saya buat arus sebagai fungsi waktu ya. Kan awalnya kalau saklar off ini ya, saklar off itu ada di sini misalkan. Nah, ini kondisi di mana saklar masih off. Jadi dia arusnya 0.
Nah, kemudian ketika di sini pada saat di-on-kan di sini, oh berarti ini saya salah gambar. Pada saat di-on-kan di sini, nah arusnya pada kapasitor ini akan tiba-tiba ada nilainya nggak? Misalkan kita bicara di sini misalkan arusnya 2 ampere, misal ya. Apakah tiba-tiba langsung dia menjadi 2 ampere? Tentu tidak kan. Dia butuh waktu. Namanya ini adalah pengisian kapasitor. Jadi kapasitor akan diisi dalam durasi waktu tertentu. Nah, itu akan terisinya bentuknya seperti ini grafiknya. Nah, kemudian pada saat sudah penuh, dia langsung 0. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang ini sudah lama ya, sudah lama sekali setelah saklarnya di-on. Nah, apa yang terjadi ini kan sudah penuh kapasitornya. Udah penuh maka arusnya tidak ada lagi, I sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jadi dia penuh, langsung kosong, tek gitu. Begitu, Sebastian. Ada teman-teman yang lain, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Induktor juga sama ya. Nah, sebentar saya tambahkan lagi. Jadi perilaku dari arus pada kapasitor itu adalah ini, I sama dengan C dV dt. Nah, gitu. Ini adalah yang kapan? Ini yang saat ini nih, yang di sini nih. Nah, begitu. Makanya kita harus lihat kapasitornya pada saat kapan ya, sudah steady state atau belum. Yang saya maksud dengan steady state itu keadaan sudah stabil ya. Ini adalah keadaan yang steady state yang bagian sini. Ini yang belum steady state, masih masih ada perubahan di sini. Nanti coba di ini lagi ya, dipelajari lagi yang di buku Sadiku ya, biar lebih paham. Ada lagi pertanyaan yang teman-teman yang lain? Izin bertanya Pak terkait apa ini Mas? Ya, silakan. Terkait kapasitor Pak. Tadi Pak ketika saya pelajari kan Pak, kapasitor itu kan ada 2 juga kan Pak. Ada yang kapasitor nilai tetap atau fix, ada juga yang variabel atau nilainya bisa berubah-ubah. Nah, di dalam kapasitor tetap itu juga ada tiga itu banyak komponen juga Pak. Kok setiap komponen itu kan Pak ada juga yang berbeda-beda simbolnya. Jadi kita dalam pengerjaannya itu Pak berbeda juga ya Pak. Kalau contohnya kayak kapasitor elektrolit, tantalum, itu berbeda juga ya Pak. Apanya yang maksudnya berbeda? Maksudnya dalam jika kita mencari C ekuivalennya Pak. Sama aja. Jadi itu kan kapasitor elektrolit, kapasitor yang jenis yang lain itu kan jenisnya, jenis bahan ya, bahan penyusun kapasitor. Dalam perhitungan ya yang kita lihat itu adalah nilai C-nya, berapa kapasitansi dari kapasitor tersebut. Itu aja. Berarti Pak yang membedakan antara itu Pak, apanya Pak? Fungsinya Pak? Bahan pembuat kapasitornya beda-beda. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi saya tambahkan sedikit ya. Kuliah kita yang tentang induktor dan yang kapasitor dan induktor itu adalah sebenarnya pengantar untuk nanti minggu depan kita akan membahas rangkaian orde 1 dan rangkaian orde 2. Nah, nanti di sana kita akan bahas rangkaian yang di dalamnya itu ada induktor dan ada kapasitor. Nah, kita ingin lihat bagaimana respon dari rangkaian tersebut. Nanti ada yang disebut sebagai arus dan tegangan transien. Nah, untuk bisa memahami rangkaian orde 1 dan rangkaian orde 2, itu kita perlu paham mengenai satu, bagaimana susunan seri paralel pada kapasitor. Yang kedua, kita perlu paham mengenai perilaku dari kapasitor. Yang ketiga, kita perlu paham susunan seri paralel dari induktor. Yang keempat, kita perlu paham mengenai bagaimana perilaku induktor ketika
diberikan suatu tegangan DC pada rangkaian. Jadi kapasitor sama induktor itu komponen yang bisa memberikan respon berupa arus atau tegangan. Nah, responnya itu dia kalau misalkan di kapasitor ya, misalnya kita mencari I-nya, I pada kapasitor itu kan C dV dt ya. Ini adalah respon arus. Arus pada kapasitor tuh mengalirnya dia seperti ini. Iya, jadi dia ada variabel dV dt di sini ya. Perubahan tegangan terhadap waktu. Arusnya akan berubah tergantung dari berapa perubahan tegangan terhadap waktu. Nah, kemudian kalau pada induktor, I-nya itu sama dengan L V-nya, sorry ya. Tegangan itu sama dengan L dI dt. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada induktor itu tegangannya akan dipengaruhi oleh bagaimana perubahan arus terhadap waktu. Jadi saya titip pesan sama kalian, tolong dipelajari ya dengan baik mengenai perilaku dari kapasitor dan induktor. Nanti minggu depan biar lebih enak masuk ke rangkaian orde 1 dan orde 2. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Tadi kan yang kita masih saklarnya sebagai off. Kalau yang sebagai on itu dia kayak mana, Pak? Contohnya gitu. Saklar sebagai off, maksudnya gimana ya? Maksudnya kapasitor yang sebagai off tadi kan kita tadi masih yang sebagai off kapasitornya, Pak. Yang kalau sebagai on dia seperti apa dia, Pak? Bentuknya. Begini loh, off on itu adalah perilaku ya. Jadi kalau kapasitor masih kosong, ya, saya gambarin di sini ya. Kalau kapasitor ini saya punya kapasitor masih kosong ya, belum ada isinya. Kemudian kita hubungkan dengan suatu sumber tegangan plus minus. Saya tambahin di sini ada saklar ya. Ini saya ulangi yang penjelasan tadi. Nah, ini dalam kondisi kosong. Oke. Kapasitornya masih kosong ya. Kemudian kalau saklarnya saya on kan, saya hubungkan gitu ya. Nah, ini kan kapasitor awalnya kosong, dia akan pelan-pelan sebenarnya dalam waktu yang cepat ya, dia akan menjadi penuh. Gitu kan ya. Nah, proses dari kosong menjadi penuh ini adalah pada saat kapasitor ini saya sebut dia sebagai fungsinya mirip dengan saklar on. Jadi dia mengalirkan arus. Sampai kapan? Sampai penuh. Kalau sudah penuh apa yang terjadi? Ya berarti nggak ada lagi arus yang bisa mengalir ke sini. I-nya sama dengan 0. Jadi kapan arus listrik mengalir? Pada saat kondisi di mana kapasitor itu menuju dari kosong menuju penuh. Gitu. Atau sebaliknya, dari penuh kita mau kosongkan. Nah, itu ada arus yang mengalir. Baik, Pak. Udah paham, Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan, Edi Winar. Itu terkait itu, Pak. Untuk yang analisis rangkaian ini kita, Pak, apakah nanti bakal ada prakteknya, Pak? Mungkin di semester depan. Ya, praktikumnya nanti di kuliah rangkaian elektrik ya. Nanti di sana kita pakai arus, bisa ada DC, bisa AC juga bisa. Kalau yang kuliah par belum ada praktikumnya. Masih pengantar-pengantar dulu lah. Kalau mau mau iseng-iseng praktek, kalian bisa pakai multisim atau pakai Proteus ya. Coba-coba buat rangkaian, terus diukur tegangannya, diukur arusnya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Ini yang respon tegangan arus pada induktor, Joshua ya. Silakan Joshua. Ya Pak, izin share screen-nya Pak. Silakan. Sebelumnya udah share screen saya sudah kelihatan Pak. Sudah. Baik Pak.
Baiklah, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit tutorial tentang induktor atau cara menggambar respon tegangan atau arus. Yang pertama harus kita ketahui yaitu yang dimaksud dengan apa itu yang dimaksud dengan induktor. Induktor biasanya digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Seperti gambar yang sini dapat kita lihat bahwa bentuk dari induktor itu berupa kawat selenoida atau lilitan kawat. Karakteristiknya melawan arus. Seperti ada gambaran induktor, arus I yang mengalir sebesar ada arus yang mengalir sebesar I dan berubah terhadap waktu, maka induktor tersebut akan mengatur arus yang mengalir dengan cara bergerak konstan. Bersamaannya dapat kita lihat hubungan antara tegangan dan arus pada induktor, yaitu V sama dengan L kali DI per dt, di mana L adalah induktansi pada induktor. Satuannya adalah Henry, simbolnya adalah H. Sebelumnya kita harus tahu juga di dalam induktor ada beberapa simbol rangkaian. Yang pertama ini adalah seperti gambar yang kita lihat. Yang pertama, induktor yang intinya berisi udara atau di dalam induktor tersebut kosong. Yang kedua ini maaf Pak, sebenarnya di sini ada garis dua Pak, yang namanya disebut induktor yang intinya ada besi. Jadi di dalam induktor ini terdapat logam atau besi. Dan yang ketiga ini induktor inti besi yang nilainya bisa berubah-ubah. Kita dapat mengenalinya dengan garis 2 dengan ada tanda panah yang dicoretkan. Selanjutnya ada hubungan antara tegangan V dan arus I di dalam induktor. Tadi kita menemui persamaan dari induktor tersebut adalah V sama dengan L DI per dt, di mana jika kita integrasikan maka hasilnya adalah integral DI sama dengan integral 1 per L V kali dt. Selanjutnya kita dapat mendapatkan bahwa I sama dengan 1 per L integral VT dikali dt, di mana batas bawahnya mulai dari minus tak hingga sampai ke T atau waktu. Halo, Joshua. Halo Pak. Ya, tolong sebentar saya nambahkan dulu ya, biar teman-teman paham. Coba di scroll ke atas sedikit. Ya, oke. Jadi maksudnya begini ya. Jadi induktor itu kan tadi sudah dijelaskan sama Joshua adalah suatu kawat yang lilit melingkar ya. Jadi mirip dengan per. Itu sudah menjadi yang namanya induktor. Nah, induktor tadi
punya karakteristik, yaitu dia akan melawan perubahan arus. Jadi kalau ada arus berubah, gitu ya, maka dia akan berusaha untuk mempertahankan agar arusnya konstan. Contohnya misalkan di rumah kalian, saya nggak tahu ada atau tidak ya. Mungkin kalian pernah lihat yang namanya stavol atau stabilizer. Pernah lihat nggak? Bentuknya kotak, nanti dicolokin ke colokan PLN ya. Kemudian nanti misalkan kita menghubungkan ke TV, jadi TV-nya kalian itu dicolok ke si stabilizer tersebut. Nah, ini biasanya dipakai untuk daerah-daerah yang listriknya itu suka naik turun. Misalkan kalau malam-malam tuh lampunya kadang terang, kadang redup lagi, kadang terang, kadang redup lagi. Nah, itu kan ada perubahan arus. Makanya digunakan si stabilizer tadi. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah induktor itu punya fungsi dia menjaga agar kalau terjadi perubahan arusnya itu akan diupayakan untuk menjadi konstan, ya. Itu yang pertama. Kemudian di sini kita punya rumus ya, V sama dengan L DI dt. Nah, ini sebenarnya ingin menunjukkan sama kita bahwa tegangan pada tegangan pada induktor itu sama dengan L itu adalah nilai dari induktansi ya, dikalikan dengan DI dt. DI dt itu adalah perubahan arus terhadap waktu. Oh, jadi kalau gitu tegangan pada induktor itu berubah-berubah ya? Betul, berubah tergantung dari bagaimana perubahan arus terhadap waktu, ya. Di sini kita punya suatu variabel namanya L yang artinya tuh induktansi. Nah, apa maksudnya induktansi? Induktansi itu adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan bahwa induktor ini dia seberapa kuat sih melawan perubahan arus gitu. Jadi kalau misalkan induktor 1 Henry sama induktor 10 Henry itu akan lebih kuat yang 10 Henry. Artinya kalau ada terjadi perubahan arus yang di 10 Henry itu dia perubahannya lebih bisa dibilang lebih stabil lah dibandingkan dengan yang 1 Henry. Nah, seperti itu ya. Nah, terus tadi di bawah itu sudah ada integral DI sama dengan integral 1/L V dt. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya tuh kita tadi kan V sama dengan L DI dt ya. Kita tahu tegangan sama dengan ya. Nah, di sini kita ingin tahu berapa sih arus pada induktor. Nah, jadi arus pada induktor ini kan sebenarnya ini kalau dirubah dulu ya. Ini kan V sama dengan L DI dt. Nah, saya mau buat DI sama dengan, berarti kan DI sama dengan V per L kali dengan DT gitu ya. Ya, yang bagian atas ini. Nah, baru nanti diintegralkan ruas kiri sama ruas kanan. Makanya dapatnya yang seperti ini. Begitu ya, silakan dilanjutkan Joshua. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Setelah itu, di kasus lain yang terdapat pada induktor, jika pada sebuah induktor sudah ada arus awal I seperti ini, maka persamaannya kita dapat menjadi I sama dengan 1/L integral V terhadap waktu T dt tambah I0 dikali T0. Batas bawah T0 sampai T. Selanjutnya di dalam induktor terdapat daya. Simbolnya adalah P. P adalah daya. Maka didapat P sama dengan V dikali I. Diturunkan kembali L dikali DI. Tadi kan kita maaf Pak. LDI ini LDI per DT dikali I. Selanjutnya di dalam induktor juga terdapat energi. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa induktor berfungsi untuk menyimpan energi. Maka persamaan yang kita dapat adalah sebagai berikut. Integral dari W sama
energi itu disimbolkan W maka W sama dengan P dikali T. Integral D kita integrasikan menjadi integral dW sama dengan integral D dikali P dikali T. Selanjutnya W sama dengan integral dari P dikali T dikali dt. Batas bawah minus tak hingga sampai T. Selanjutnya kita integralkan L dI per dt dikali I dikali dt. Selanjutnya L integral batas bawah minus tak hingga batas atas T dikali I dI. W sama dengan setengah kali LI kuadrat batas bawah minus tak hingga batas atas T. Sehingga diperoleh W sama dengan setengah LI pangkat 2. Mungkin lebih jelasnya bisa kita lihat di buku, di textbook kita, atau mungkin di video yang sudah diberikan oleh Pak IGD kepada di CIS. Nah, selanjutnya di dalam induktor terdapat dua rangkaian. Contoh yang pertama adalah rangkaian induktor seri dan induktor paralel. Contoh dari induktor seri dapat kita lihat seperti ini, ada terminal A dan terminal B. Induktor pertama adalah Li, L1, L2, L3, dan L4. Dan kita juga bisa mencari induktor ekivalennya seperti gambar berikut. Yang kedua adalah contoh induktor paralel. Kita dapat melihat gambar dari induktor paralel sebagai berikut. Di terminal A ada terminal B. Ada induktor Li yang paralel dengan L2, L3, dan L4. Dan kita juga bisa mendapatkan L ekivalennya dengan menggunakan persamaan yang sudah ada, dan akan mendapatkan hasil seperti gambar berikut. Mungkin lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Daniel. Sekian Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Joshua. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya. Jadi ini yang disampaikan sama Joshua adalah ini ya, analisa secara analitik ya, bagaimana perilaku dari induktor. Kita ingin melihat bagaimana arusnya, bagaimana tegangannya, bagaimana energinya. Kemudian ada juga rangkaian seri sama paralel dari induktor. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Belum ada, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Edwin. Jikalau Pak sebuah induktor itu Pak mungkin dari segi panjang atau dari diameter atau dari jumlah mungkin lilitannya itu mempengaruhi nilai induktasinya juga ya? Oke, saya ulangi ya pertanyaan Edwiner, apakah dimensi, maksudnya ukuran dari induktor tersebut, baik bentuknya ya, panjangnya ataupun diameternya mempengaruhi induktansinya? Jawabannya betul, akan mempengaruhi nilai induktansinya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maksud saya bagaimana hubungan antara dimensi induktor dengan nilai induktansinya, nilai L-nya, itu dibahas lebih detail di Fisika Dasar 2 tentang solenoida. Jadi kita
bisa melihat nanti di situ berapa nilai L-nya. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Kalau di kuliah PAR ini kita fokusnya ke menggunakan si induktornya pada rangkaian listrik saja. Oke, ada lagi yang ingin bertanya yang lain? Silakan. Tidak ada, Pak. Izin Apa Pak. tadi? Pertanyaannya siapa tadi ya? Yang di WhatsApp ya. Pertanyaannya Jeffrey ya. Menurut polaritasnya kapasitor dapat dikatakan ya jadi ada dua jenis ya kapasitor ya berdasarkan pengkutuban atau polaritas. Ada yang kapasitor polar, ada yang kapasitor non polar. Ya. Apa bedanya? Kalau yang kapasitor polar artinya gini ya, kapasitor itu kan punya dua kaki ya. Kakinya ada dua. Coba siapa nih? Joshua bisa gantian share screen? Ya, terima kasih. Jadi kapasitor itu saya gambar dulu ya. Ini misalkan kapasitornya bentuknya seperti ini. Nah, ini kan dia punya dua kaki. Ya. Nah, kalau dia kapasitornya sudah fix ya polaritasnya, misalkan ini udah kasih tahu ini kaki positif, ini kaki negatif. Nah, kalau udah seperti ini, maka kita harus menghubungkannya nanti pada rangkaian itu harus sesuai dengan polaritas dari tegangan ataupun arus yang ingin diberikan. Jadi kalau misalkan di sini saya punya sumber tegangan, ini plus negatif, maka positifnya harus ke sini, negatifnya harus ke sini. Gitu, nggak bisa dibalik. Kalau dibalik nanti si kapasitornya akan rusak. Ini yang untuk yang kapasitor polar ya. Kalau dia non polar, itu dia kakinya bisa diubah-ubah. Jadi mau plus yang di mana, negatif yang mana tuh terserah, nggak ada masalah. Jadi kalau misalkan saya pasang begini, ini positif negatif, saya pasang begini, nggak ada masalah. Atau misalkan saya pasang dia begini, ini negatif, ini positif, nah, ini kapasitor yang sama, nggak ada masalah. Ya, seperti itu ya. Jeffrey ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Itu mungkin Jeffrey sudah jelas? Tidak ada, Pak. Izin Pak. Ya, silakan. Saya pernah Pak baca buku, tapi jenis induktornya nggak cuma 3 dia Pak, ada lebih. Baru tadi yang dijelaskan Joshua Pak, induktor inti besinya itu salah dia Pak, gambarnya beda sama yang saya baca Pak. Bisa digambarin nggak gimana yang Domingus pernah pelajari? Bentar Pak. Ini gambar apa nih, Domingus yang pertama? Induktor Halo, Pak. bahan ferit, Pak. Halo Pak. Induktor inti besi ini Pak. Maaf, itu mungkin yang ferit. Inti besi kayaknya lurus deh. Itu sama Win. Ferit sama besi. Halo Domingus. Halo Pak.
Ya, gimana? Ini Pak, ini gambarnya induktor inti besi Pak, yang pernah saya lihat Pak. Jadi begini ya, mungkin Domingus membacanya sumber buku yang bukan Sadiku ya, yang lain mungkin Iya ya. Pak. Iya Pak. Jadi ya kita pahami bersama saja bahwa para penulis buku tuh kadang-kadang mereka punya apa ya, terminologi ataupun gambar yang berbeda untuk menjelaskan satu hal yang sama gitu. Jadi kalau memang Domingus ada menemukan seperti itu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi intinya kita tahu bahwa ini adalah induktor yang inti besi, ini yang bukan inti besi, ini ada induktor yang variabel gitu. Itu aja ya, yang penting dipegang seperti itu. Baik Pak. Ya, silakan ada lagi yang ingin bertanya atau menjawab, silakan. Izin Pak, berarti dari setiap jenis induktor itu perbedaannya itu hanya inti dan cara kerja. Edwiner nggak jelas Edwiner. Maaf Pak, saya ulangi. Berarti yang jelas-jelas induktor itu Pak, yang di besi, ferrit dan yang udara dan sama yang lainnya Pak, itu cuma perbedaan inti dan cara kerjanya. Kamu tanya ini ya, apa perbedaan cara kerjanya gitu ya, atau sama aja gitu ya? Iya Pak, itu sama aja, cuma beda inti Pak. Jadi begini, induktor itu kan suatu komponen yang berfungsi untuk salah satunya itu untuk menyimpan energi. Yang kedua, dia memiliki fungsi juga untuk menstabilkan arus gitu ya. Kalau ada perubahan arus, dia akan berusaha untuk menstabilkan. Jadi tergantung dari apa tujuan penggunaan induktor tersebut. Nah, terus kan variasinya macam-macam. Ada yang induktor dengan inti udara, ada induktor yang dengan inti besi, inti logam lah. Logamnya bisa besi, bisa ferrit, bisa macam-macam. Ada juga yang induktor variabel. Nah, kenapa dibedakan induktornya seperti itu? Ya, tentu dengan tujuan yang ingin dicapai. Misal, kalau misalkan antara induktor yang dengan inti udara, dengan inti besi, itu perbedaannya terletak pada kapasitas penyimpanan energinya. Jadi kalau induktor yang inti besi, itu dia memiliki medan magnet ya, lebih besar. Atau kapasitas penyimpanan energinya akan lebih besar kalau dipasangkan inti besi. Gitu, dibandingkan dengan yang udara. Kalau yang variabel berarti dia punya kemampuan untuk kita bisa ubah-ubah nilai variabelnya, nilai induktansinya, tergantung mau nilai berapa gitu. Perbedaannya di situ. Begitu ya. Baik, terima kasih. Ya. Silakan yang terakhir siapa? Daniel ya? Ya Pak. Silakan, Izin Daniel. share screen ya Pak. Ya. Apakah sudah nampak share screen saya Pak? Sudah. Nah, jadi pada materi saya ini adalah rangkaian induktor seri dan rangkaian induktor paralel. Pertama saya akan membahas rangkaian induktor seri. Nah, sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Joshua, bahwasanya rumus tegangan induktor itu adalah V sama dengan L dikali DI per DT. Nah, ini ada gambar rangkaian seri yang sederhana, di mana L1 dan L2 dan sampai ke Ln-nya itu dihubungkan secara seri. Dan arus yang mengalir pada rangkaian ini itu sama, yaitu adalah I. Maksudnya arus yang mengalir pada induktor L1, L2, dan Ln itu sama, yaitu adalah I. Nah, dari rangkaian ini kita terapkan KPL, maka kita dapatkan V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah sampai ke Vn. Berdasarkan rumus tegangan induktor,
yang dijelaskan oleh Joshua tadi, dapat kita ketahui bahwa V yang ini itu bahwasanya itu V yang sudah kita sederhanakan rangkaiannya, yaitu dengan cara mencari L ekivalennya. Jadi kita tinggal mengganti aja L yang ini jadi L ekivalen. Ya, jadi dapat kita dapat rumusnya adalah L ekivalen dikali DI per DT. Nah, pada V1 juga sama dengan yang tadi, kita ganti aja L-nya ini jadi L1. Jadi kita dapat rumusnya itu L1 dikali DI per DT. Selanjutnya sama juga dengan pada V2, kita ganti aja L-nya itu menjadi L2 sesuai pada gambarnya ini. Sampai ke Ln. Nah, selanjutnya karena arusnya pada rangkaian seri itu sama, maka DI per DT-nya itu bisa kita keluarkan menjadi L ekivalen DI per DT sama dengan buka kurung L1 ditambah L2 ditambah titik sampai ke Ln dikali DI per DT. Nah, karena arusnya sama itu, maka kita bisa mematikan kedua ruasnya DI per DT dari kedua ruas. Maka rumus untuk pada rangkaian seri itu adalah L ekivalen sama dengan L1 ditambah L2 ditambah sampai ke Ln. Nah, ini ada contoh sederhana dari rangkaian seri. Dapat kita lihat bahwa rangkaian ini ada 20 Henry, 10 Henry, dan 30 Henry. Nah, kita tinggal gampang aja, tinggal masukkan ke rumusnya untuk mencari L ekivalennya, yaitu 20 ditambah 10 ditambah 30, jadi sama dengan 60. Selanjutnya rangkaian induktor paralel. Pada rangkaian ini kita lihat bahwasanya tegangannya itu sama. Tegangan pada induktor 1 dan induktor 2 dan sampai ke induktor Ln-nya ini sama. Namun pada arus yang mengalirnya itu berbeda. Kita lihat bahwa yang ini arus yang mengalir dari sini itu terbagi. Dari I ini terbagi menjadi I1, menjadi I2, dan menjadi I sampai ke N itu. Untuk kita dapat mencari L ekivalen pada rangkaian induktor paralel ini, selanjutnya kita dapat menyederhanakan rangkaian paralel ini dengan cara mencari L ekivalennya. Pertama kita terapkan KCL pada rangkaian paralel ini. Jadi kita misalkan di sini itu ada titik, maka I masuk sama dengan I keluar. I masuknya itu adalah I, maka I keluarnya itu adalah I1 ditambah I2 dan ditambah sampai I ke N. Lalu kita turunkan masing-masing arus yang ada di sini terhadap waktu. Di mana I-nya ini kita turunkan menjadi DI per DT sama dengan D per DT buka kurung I1 ditambah I2 ditambah titik sampai ke IN. Ini sama dengan menjadi DI per DT sama dengan DI1 per DT ditambah DI2 per DT ditambah sampai ke DIN per DT. Lalu kita mencari hubungan antara arus tegangan tiap induktor. Sesuai dengan rumus tegangan pada induktor tadi, bahwasanya F sama dengan L dikali DI per DT. Nah, pada L1 ini kita tengok bahwa tegangannya itu adalah V sama dengan L1 dikali DI1 per DT. Ini kita pindahkan L1-nya ke sisi apanya menjadi DI1 per DT
sama dengan V per L1. Lalu pada L2 kita lihat bahwasanya tegangannya itu V sama dengan L2 dikali DI2 per dt. Ini kita pindahkan juga L2-nya akan menjadi DI2 per dt sama dengan V per L2. Selanjutnya pada Ln juga begitu, akan kita dapatkan DIN per dt sama dengan V per Ln. Pada V yang terdapat di L ekivalennya juga kita buat, maka V sama dengan L ekivalen dikali DI per dt, ini sama dengan menjadi DI per dt sama dengan V per L ekivalen. Lalu kita substitusikan persamaan-persamaan yang kita cari dari hubungan antara arus dan tegangan. Nah, ini kan tadi kita tengok bahwasanya yang ini DI per dt itu sama dengan V per ekivalen. Selanjutnya pada DI1 per dt itu sama dengan V per L1 dan DI2 per dt sama dengan V per L2 dan DIN per dt sama dengan V per L per Ln. Nah, kita substitusikan menjadi V per Leq sama dengan V per L1 ditambah V per L2 ditambah titik sama sampai ke V per Ln. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya tegangan pada rangkaian paralel itu sama. Maka ini bisa kita keluarkan menjadi seperti ini. V L per EQ sama dengan buka kurung 1 per Li ditambah 1 per L2 ditambah 1 per Ln dikali V. Karena nilai V-nya sama, maka di sini kita bisa matikan. Dan menjadi 1 per L ekivalen sama dengan 1 per L1 ditambah 1 per L2 ditambah sampai ke 1 per Ln. Jadi ini adalah rumus untuk mencari L ekivalen pada rangkaian paralel, induktor paralel. Nah, di sini ada terdapat contoh rangkaian induktor paralel. Kita ketahui bahwasanya L1-nya itu 4 Henry, L2-nya itu 5 Henry, dan L3-nya itu 20 Henry. Jadi kita masukkan ke rumus yang tadi, 1 per L ekivalen sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 20. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 1 per L ekivalen sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 1 per 20. Lalu 1 per L ekivalen sama dengan 10 per 20. Sama-sama dibagi 10, maka 1 per L ekivalennya itu sama dengan 1 per 2. Lalu kita kasih silang, maka hasilnya L ekivalen sama dengan 2 Henry. Nah, bisa juga kita lihat bahwasanya rumusnya ada di slide Bapak yang sudah disederhanakan oleh Bapak, yaitu rumusnya L ekivalen sama dengan L1 dikali L2 dikali L3 per L2 ditambah L3 ditambah L1 dikali L3 ditambah L1 dikali L2. Nanti hasilnya itu sama juga, jadi 2 Henry. Dan paralel. Nah, jadi ini pada rangkaian ini
ada terdapat 2 Henry, 1 Henry, dan 1 Henry. Nah, jadi kita pada gambar ini kita perhatikan bahwasanya fokus kepada bagian ini dulu. Nah, kita lihat pada bagian ini itu terhubung seri, jadi kita tambah aja L ekuivalen ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4 Henry. Lalu sudah kita sederhanakan jadi ini gambar berikutnya, bahwasanya itu ada 4, lalu kita fokus ke bagian ini lagi. Nah, ini kan terhubung paralel, jadi kita cari L ekuivalennya sama dengan 4 paralel, ini 2 ditambah 2, maksudnya ini kan pada bagian yang ini itu terhubung secara seri, jadi kita tambahkan, jadi 4 paralel 4 sama dengan 4 dikali 4 dibagi 4 ditambah 4 sama dengan 16/8 sama dengan 2 Henry. Lalu selanjutnya kita gambar lagi gambarnya yang sederhana, lalu kita fokus pada bagian ini. Nah, gambar yang ini kan terhubung seri, jadi kita masukkan ke rumus, jadi L ekuivalen sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4 Henry. Nah, ini gambar yang sudah yang agak sederhana, kita fokus. Ini tinggal kita paralelkan aja, jadi L ekuivalen sama dengan 4 paralel 4 ditambah 2, karena ini berhubungan seri, jadi kita tambah, jadi 4 paralel 6, yang sama dengan 4 dikali 6 per 4 ditambah 6, sama dengan 24/10. Maka L ekuivalen pada rangkaian yang tadi itu adalah 2,4 Henry. Ya, sekian dari hasil tutor saya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Daniel. Penjelasannya lengkap ya. Silakan, ada teman-teman yang ingin bertanya. Apakah ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya untuk para tutor kita hari ini. Ada Edwiner, kemudian Irdianto, Joshua, dan Daniel. Nanti nilai poin yang sudah saya janjikan akan saya update ya. Nanti silakan lihat lagi di CIS. Izin Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Saya Pak, kalau sorry Pak, kalau misalnya ketika tidak jam perkuliahan gitu kan Pak, baru bertanya gitu Pak dalam e-course Pak, itu boleh nggak Pak? Sorry, Edwiner, suara background-nya terlalu berisik jadi nggak kedengeran. Mungkin bisa di chat aja. Oh iya, sebelum nanti kita tutup kelas online kita, jadi minta tolong semua yang hadir di sekarang ketik hadir ya di kolom chat. Nanti biar datanya bisa tersimpan. Izin Pak, sudah saya ketik. Iya, apakah bisa bertanya ketika tidak dalam sesi perkuliahan? Ya bisa, silakan. Mau pakai WA juga boleh ya. Nggak apa-apa. Oke, sudah semua ya, ketik hadir ya. Jadi begitu ya, Edwiner. Kalau mau bertanya ya silakan aja. Lewat WA grup aja ya. Biar semua juga bisa tahu. Oke, kalau begitu kita sudah 1 jam 47 menit, hampir 2 jam ya. Terima kasih
Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.